Hari ini kita kedatangan panel surya beserta baterai ya. Project yang mau kita pasang di daerah Purbolinggo dengan kapasitas PLTS itu 20.000 WP pesanan Bapak Hendri. Untuk panel nih kita akan lihatkan proses bongkar. Ini panel suryanya kapasitasnya 560 WP. Nanti kita panel surya menggunakan 36 biji ya. Dengan total panel surya terpasang berkapasitas 20.000 WP. Sedang kita bongkar. Di belakang ini kita sedang set sistem PLTS off-grid ya, berkapasitas 10.000 watt per banknya ini. Kita memakai 2 banks dengan total kapasitas PLTS kita 20.000 watt. Ini pesanan Bapak Hendri yang ada di Purbalingga, Jawa Timur ya, Purbalingga ini. Jawa Timur. Nah, jadi di lokasi Pak Hendri ini ada 2 sumber PLN. Dan memiliki tempat usaha untuk warnet ya, dengan kapasitas PLN terpasang ini 5.000 watt. Nah, satu meteran PLN untuk menghandle usaha warnet, yang satunya lagi untuk rumah tangga. Jadi di sini kita menerapkan sistem PLTS off-grid dengan spek seperti di belakang ini. Cemat inverter 10.000 watt 2 biji dan baterai lithium Livopo 4 baru berkapasitas total baterai 48 kWh. Dan untuk panel surya sendiri kita nanti memakai 560 WP sebanyak 36 piece. Jadi total panel surya yang akan kita pasang di angka 20.000 kWp. Nah, untuk MPPT sendiri kita menggunakan di samping itu 100 ampere 4 biji. Jadi tiap MPPT ini nanti menghandle panel surya berkapasitas 5.000 WP. Untuk sistem instalasi sendiri nanti kita akan menerapkan tiap meteran dihandle oleh satu smart inverter. Jadi ini untuk menghandle usaha warnet dan yang satunya untuk menghandle kebutuhan rumah tangga. Jadi untuk di warnet ini pemakaiannya besar itu pagi hari sampai dengan sore hari. Kalau yang untuk rumah pemakaian yang terbesar itu di malam hari. Jadi nanti sistem baterai kita akan satukan kedua bank ini biar saat siang hari pemakaian di warnet juga bisa mengambil dari energi yang ada di baterai smart inverter sebelahnya. Dan untuk malam hari yang pemakaian rumah bisa mengambil baterai yang dari smart inverter sebelahnya ya. Jadi biar lebih fleksibel untuk kebutuhan beban di rumah maupun di warnet. Nah, kalau kita pisah-pisah itu nanti akan ada beberapa problem. Misal kita pisah untuk siang hari. Siang hari tentunya hasil produksi dari panel surya itu langsung diserap untuk kebutuhan di warnet. Sedangkan untuk kebutuhan di rumah malam hari, hasil panel surya bakal ditampung di baterai. Saat siang hari nggak ada pemakaian, baterai hanya sudah terisi full, panel surya masih produksi, hanya terbuang sia-sia. Nah, untuk di pemakaian warnet, nah saat siang hari, produksi dari panel surya langsung dipakai untuk kebutuhan warnet. Jadi untuk charging yang ke baterai sangat minim. Makanya itu biar saling mengisi kebutuhan tiap beban, tiap meteran, warnet dan rumah tangga, kita akan satukan sistem bank baterainya. Nah, ini di tempat Pak Hendri ini
rata-rata PLN itu tagihannya untuk warnet sendiri di angka 4 jutaan atau kisaran 100 kWh pemakaian harian. Dengan menggunakan PLTS berkapasitas 20.000 watt ini, efektivitasnya 3-4 jam. Di lokasi Pak Hendri ini lumayan cukup terik, panas lokasinya, cuaca. Kita harapkan dengan kapasitas panel 20.000 watt ini mampu memproduksi listrik sebesar 70 sampai dengan 80 kWh setiap harinya. Jadi bisa optimal kebutuhan warnet dan rumah tangga dihandle keseluruhan oleh sistem PLTS yang kita pasang. Nanti jikapun produksi dari panel surya tidak mumpuni untuk mencukupi kebutuhan di warnet dan rumah, bisa ada backup dari meteran atau jaringan PLN. Langsung aja kita lihat untuk unit inverter dan baterainya. Ya, smart inverter kita menggunakan box rack model sama baterai, jadi bisa rapi, kita tumbuk jadi satu seperti ini. Ini smart inverter. Oke, simple ya. Ini ada selektor charging, MCB, PLN inverter, terminal blok. Langsung masuk ke baterai nanti. Baterai kita buat 2 bank ya, jadi nanti narik kabel sendiri-sendiri. Oke. Dan untuk pengabelan di baterai kita juga setting optimal. Jadi yang simple aja ini, seperti ini. Terminal blok kita arahkan ke tengah bebannya ya, dari kabel di inverter masuk ke tengah-tengah baterai, biar pembagian daya tiap baterai lebih merata. Untuk blok yang atas kita juga tarik kabel sendiri-sendiri. Ini kabel kita menggunakan 2 kali 25 mili. Jadi untuk smart inverter depannya hanya terdapat terminal blok seperti ini. Untuk blok inputan PLN ada di bagian belakang. Nah, ini input PLN dan output beban. Untuk inverter sendiri ini ya, kita menggunakan low frekuensi berkapasitas 10.000 watt. Ini ada trafo chargingnya juga untuk membantu beban-beban kejut saat kondisi baterai low. Di bawah ini trafo toroid untuk inverternya step up gede. Untuk inverter sendiri kitnya kita desain double gardan karena memang dayanya cukup besar. Sistem yang kita terapkan di inverter ini smart inverter, jadi nanti untuk mode perpindahan semua bisa kita lihat di parameter yang depan. Untuk pengaturan batasan atas, batasan bawah, semua limitan dan pembacaan daya bisa kita pantau di layar LCD sini. Jadi ini walaupun sistem off grid, untuk perpindahan antara PLN dan inverter dia sudah sinkron, nggak ada jeda, nggak ada kedip, dan nggak ada persimpangan fase. Untuk MPPT nanti kita juga buatkan combiner, MCB, Arrestor, DC,
terminal dari panel surya juga. Tiap MPPT nanti akan menghandle 9 piece 560 WP di angka 5 kWp per MPPT nya. Untuk combiner juga sedang kita siapkan. Nanti kita juga siapkan combiner untuk jalur AC ke beban rumah maupun beban warnet. Sedang proses untuk jumper kabel. Untuk panel surya juga sudah kita siapkan juga, ada di atas panel suryanya. Ini kita sedang menyiapkan ya, jadi nanti kalau udah siap semua untuk penjelasan sistem serta pengoperasiannya serta kekuatannya dari inverter, dari baterai, dari MPPT juga akan kita review, kita jelaskan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin memasang sistem PLTS off-grid seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah daya dari PLN. Nah, daya PLN ini untuk melihat atau menyepek kapasitas inverter sendiri. Jadi misalkan PLN 2200 itu batasan hanya di MCB saja, itu mampu kita load beban sampai dengan 3000 maupun 4000 watt sesaat. Jadi dengan PLN 2200 minim kita harus menyediakan inverter berkapasitas 4000 sampai dengan 5000 watt. Jadi nanti saat ada beban-beban induktif, beban kejut yang peak di angka 3000 maupun 4000 watt, sistem inverter masih mampu menghandle beban-beban induktif tersebut. Nah, untuk menentukan jumlah baterai dan jumlah panel surya, kita juga harus melihat KWH pemakaian harian. Nah, KWH pemakaian harian ini bisa kita lihat dari tagihan listrik PLN bulanan. Nah, bisa dilihat dari tagihan listrik PLN bulanan berapa juta. Nanti kita bagi TDL, tarif dasar listrik di tempat kita. Nah, TDL di tempat kita rata-rata 1.700 per 1 kWh untuk daya PLN 3.500 VA ke atas. Kalau 3.500 ke bawah itu kalau nggak salah 1.500 atau 1.600 per kWh. Nah, nanti tinggal bagi 30 hari, kita sudah tahu rata-rata pemakaian listrik di tempat kita hariannya itu berapa kWh. Karena hasil produksi dari panel surya ini dengan cuaca bagus, enggak hujan, enggak mendung, itu efektivitasnya 3-4 jam penyinaran. Jadi kalau kita pasang panel surya sebesar 10 kWp, nah tinggal kita kalikan 3 sampai dengan 4 jam efektivitasnya. Nah, dengan panel surya sebesar 10 kWp itu dapat menghasilkan 30 sampai dengan 40 kWh hasil produksi PLTS setiap harinya. Itu untuk menentukan jumlah panel surya dan baterai. Nah, kalau baterai ini kita juga harus melihat beban pemakaian di tempat kita siang dan malam hari. Kalau pemakaiannya besar di siang hari, tentunya hasil produksi dari panel surya ini langsung kepakai ke beban di rumah. Sisanya baru akan dikirim ke baterai. Jadi baterai tidak perlu banyak-banyak. Jadi dengan kapasitas panel 10 kWp dengan produksi harian di angka 30 sampai dengan 40 kWh, untuk pemakaian siang hari sebesar 20 kWh, kita masih mempunyai sisa 20 kWh untuk kita kirim ke baterai untuk backup saat nanti malam hari. Jadi baterai cukup menggunakan 4 maupun 5 biji.
Nah, beda lagi kalau untuk teman-teman yang kerja kantoran, posisi siang hari kecil banget beban pemakaian, tentunya hasil dari panel surya dipakai ke beban rumah juga cukup kecil, makanya harus menggunakan sistem baterai yang lumayan banyak agar mampu menampung hasil produksi dari panel surya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk pemakaian di sore hari maupun malam hari. Seperti itu ya, kurang lebih untuk gambaran spek PLTS off grid. Nah, nanti untuk hasil setelah kita set, kita juga akan menjelaskan sistemnya. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.